berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan yang indah ini. Kami boleh melakukan ibadah online secara virtual Tuhan. Bapa, ampuni segala kesalahan hamba, terutama Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi pipi lidah hamba-Mu, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, dan layakkan hamba di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan dari-Mu Tuhan. Dan Tuhan, taruhlah beberapa setiap kami di hati kami, beberapa murid-Mu, untuk selalu hidup diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin men-sharingkan di mana siapa sih yang tidak pernah mengalami satu permasalahan dalam kehidupan ini. Tentunya pasti banyak orang yang mengalami semua permasalahan, tidak lepas ya. Orang yang masih hidup tidak akan pernah lepas dari persoalan, baik itu ekonomi, baik itu keluarga, baik itu persahabatan atau tetangga atau yang lain atau sosial. Dan saudara sekalian, pada pagi hari ini banyak orang yang mengatakan, Pak, boleh nggak seorang hamba Tuhan, seorang pendeta mengalami satu permasalahan, satu pergumulan? Saya katakan itu hal wajar dan normal ya, bukan seperti pada yang lainnya ya.
para hamba Tuhan langsung menjudge, kamu ya sebagai hamba Tuhan, kamu tidak boleh gini, kamu ini harus rumah tangga, harus aku begini. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, banyak yang orang mengaku para hamba Tuhan yang seolah mudah menjudge teman sendiri, yaitu para hamba Tuhan sendiri. Dan disitulah saya jujur aja paling nggak suka dengan orang-orang yang munafik. Lebih baik orang yang di depannya itu apa adanya daripada di belakang, di depannya baik, di belakangnya busuk. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ya bukannya curhat atau apa, saya pun mengalami permasalahan. Sampai detik ini pun kami mengalami permasalahan ya, dan saya tidak bisa detail masalah yang saya hadapi untuk cerita, tetapi pada umumnya Tuhan mengizinkan setiap permasalahan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita sekali lagi kita jangan sampai berlarut-larut dalam permasalahan ini. Dan saya sebagai manusiawi masih kedagingan, saya pun pernah menangis dan saya pun pernah sampai kok bisa begini ya. Tetapi sekali lagi, di mana di dalam hati saya ada pro dan kontra. Ada yang satu lagi mengatakan udah kamu berserah kepada Tuhan, dan satu lagi kamu tuh nggak mampu, kamu tuh nggak sanggup. Dan dari situlah saya tuh berpikiran udah saya berserah kepada Tuhan dengan apapun yang terjadi. Dan di sini saudara saya akan bukakan di Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul atau di Roma ya. Nah, di Roma di sini Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu tidak semata-mata membiarkan kita dalam satu kondisi masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Dan mungkin kebanyakan di antara kita, ketika Tuhan memberi berkat, oh haleluya, Tuhan Yesus baik. Ketika Tuhan tuh memberikan apa yang kita mau, kita mudah mengucapkan syukur. Tetapi begitu kita dihadapi satu ujian, kita mudah bersungut-sungut dan mudah meninggalkan Tuhan, mengatakan, Tuhan kenapa kok ini terjadi? Ya, tidak munafik ya, saya juga pernah mengalami, Tuhan kenapa ini selalu terjadi padaku ya. Seperti di kisah Ayub dan juga Daud, pernah berkeluh kesah boleh nggak? Sebetulnya sah-sah aja, dimana keluh kesah kita bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Kita ibarat kata Bapa di surga itu adalah ayah kita, papa kita curhat lah. Kok seperti ini, dimana di situ seperti ayat-ayat ratapan penuh meratapi. Dan disitulah ketika Ayub meratapi, dan cerita terakhir adalah Ayub akhirnya menyadari bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan begitu juga seperti keadaan saya. Dan saya kemarin dikuatkan oleh khotbahnya Pendeta Philip Mantova, di mana jika seseorang ya, jika dalam satu permasalahan yang ada, baik itu di rumah tangga ya terutama, di situ saya sangat tertegur sekali, saya sangat dikuatkan sekali. Dikatakan coba introspeksi, kenapa orang lain seperti itu, kenapa sampai dia meninggalkan kamu harus introspeksi apa yang salah. Dan saya mengakui, iya saya ada yang salah, karena selama ini ya masing-masing kita mungkin ada yang emosinya meledak-ledak, ada yang egois, ada yang apa. Nah kalau saya dari situlah saya berpikiran, iya saya akan introspeksi, saya akan memperbaiki. Dari situlah Philip Mantova mengatakan perbaiki diri Anda sendiri dulu, ya kan. Ketika kita memperbaiki, maka dari situ Tuhan selanjutnya serahkan kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan akan membukakan jalan. Dan jikalau seseorang yang kita kasih meninggalkan kita, berarti tugas kita harus punya
positive thinking, berarti tugas mereka dalam kehidupan kita itu sudah selesai, dan bukan kita harus menghujat mereka, tetapi berkati mereka. Itu yang Philip Mantova katakan. Dan di situ mengatakan jangan terlalu lebay atau berjongkok, menyembah atau meminta, tolong jangan tinggalkan aku, tolong jangan tinggalkan aku, seperti yang di sosmed, untuk ayo suka aku. Itu nggak seperti itu. Dan menangis di hadapan dia dengan jongkok merengek-rengek itu bukan satu solusi yang terbaik, melainkan di mana Philip Mantova mengatakan jika mereka harus pergi, ya sudah, mereka harus pergi. Kita harus menerima keadaan. Dan dari situlah saya benar-benar dikuatkan. Dan tetapi Tuhan punya rencana. Di balik itu semua, Tuhan memberikan satu rancangan yang indah buat kita. Dan saya khotbah seperti ini pun juga pedang bermata dua. Percaya atau tidak, saya sendiri jujur aja, selama saya mengatakan seperti ini, saya terus terang pakai logika saya. Apa yang saya omongkan ini saya alami, dan saya harus melakukan dan memperbaiki introspeksi diri. Dan di sini Tuhan sekali lagi meyakinkan kita jangan mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita, melainkan kita harus dengan iman. Di sini di Roma 8 ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atas kuasa-kuasa baik yang maupun ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sekali lagi saya terus diingatkan oleh Roh Kudus untuk kita jangan serupa dengan dunia ini, jangan seperti orang-orang dunia. Karena apa? Orang-orang dunia pakainya logika, tetapi ketika situasi mentok dengan logika, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih punya satu level lagi di atas logika, yaitu apa? Iman. Karena iman, ketika iman kita melakukan dengan iman, maka semua itu kita berarti mempercayakan kuasa mujizat Tuhan atas kehidupan kita. Dan disitulah Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan membukakan. Pada pagi hari ini saya tidak mau mengatakan panjang atau lebar, saya hanya ingin dari setiap kehidupan kita, barang siapa yang terus mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan, mencampur tangan Tuhan serta Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka semua ada jalan. Ya saudara, saya juga meminta dukungan doa dari saudara-saudara terkasih untuk dimana saya mengalami satu problema yang tidak bisa saya sebutkan di sosmed, tetapi di sini yuk kita sama-sama anak Tuhan, kita saling menopang, saling bergandengan tangan, dan kita saling menguatkan. Dan ayat terakhir yang saya dapatkan di mana dikatakan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan disitulah saya percaya ketika saya menghadapi permasalahan hidup yang sampai detik ini belum selesai, Tuhan akan bukakan jalan. Dan begitu juga saudara, baik kita yang mengalami masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah anak, masalah antara orang tua dengan menantu, orang tua dengan anak, anak dengan teman-teman sekitar, bahkan kita terhadap lingkungan sekitar atau gereja. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya kenapa virtual pada pagi hari ini, karena Tuhan menegur pada saya, Roh Kudus menegur pada saya untuk kamu bercermin. Jadi Tuhan mau memakai saya untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan disinilah terima kasih
Tuhan memberikan satu hikmat pada saya, dan ini adalah pedang bermata dua, baik menusuk ke saya, baik menusuk ke saudara juga. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan, kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang sepanjang hari ini telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini ampuni segala kesalahan hamba yang telah hamba berbuat, dan juga ampuni kesalahan istri hamba karena dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Dan kepada teman-teman kami Tuhan, saudara-saudara kami, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ampuni kami, sucikan kuduskanlah kami untuk layak di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dalam setiap permasalahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan campur tangan dalam permasalahan ini. Dan dalam permasalahan ini Tuhan, Engkau mengizinkan masalah ini terjadi supaya kami terus ingat kepadamu, terus selalu diuji kesabaran, dan terus diberikan untuk ditajamkan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berserah kepadamu. Kami berdoa bagi kami semua yang tidak punya jalan keluar, yang putus pengharapan, dan kami percaya, kami yakin Engkau selalu memberikan jalan keluar bagi kami, dan Engkau juga akan membukakan jalan buat kami semua. Dan Engkau melihat tangan-tangan yang mulai terangkat Tuhan, baik yang mereka terkena sakit penyakit yang sekarang tergeletak di atas rumah sakit. Bapak, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakit telah Engkau sembuhkan, karena dengan bibir-bibir-Mu kami percaya Engkau telah menyembuhkan mereka. Bapa, ampuni setiap kami, setiap para hamba Tuhan yang mudah menjudge ketika Kau memiliki masalah. Engkau tidak boleh memberikan renungan, Kau tidak boleh khotbah atau segala macam. Bapa, saya hamba tidak membawa alma mater dari gereja manapun, tetapi hamba sebagai hamba-Mu sendiri Tuhan, sebagai dulos-Mu Tuhan, hamba menyampaikan, karena di sini saling menguatkan Tuhan, bukan intinya atau gimana Tuhan. Tetapi kami percaya apapun yang terjadi kepada kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pulanglah dengan damai sejahtera melalui persekutuan yang kudus bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, demikian khotbah virtual kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selalu memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.